Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32 dan juga 37. Lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32 dan 37. Lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga, semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. "Kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Renungan hari ini berjudul Menjadi Duta Perdamaian Allah, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, Nora mengikuti suatu aksi damai karena ia sangat meyakini pentingnya membela keadilan. Sesuai rencana, demonstrasi itu dilakukan dalam diam. Para pengunjuk rasa berjalan melewati pusat kota dalam keheningan. Kemudian 2 bus tiba di tempat. Para penghasut dari luar kota turun dari bus-bus itu. Lalu kerusuhan pun pecah. Nora yang kecewa harus angkat kaki dari sana. Tampaknya niat baik para pengunjuk rasa tidak membuahkan hasil. Ketika Rasul Paulus mengunjungi bait suci di Yerusalem, orang-orang yang menentang Paulus melihatnya dari sana. Mereka datang dari Asia, Kisah Para Rasul 21 ayat 27, dan menganggap Yesus adalah ancaman terhadap cara hidup mereka. Dengan terus meneriakan kebohongan dan desas-desus tentang Paulus, kehadiran mereka segera menimbulkan masalah. Orang banyak menyeret Paulus dari bait suci
dan memukulinya. Para prajurit pun berdatangan. Saat hendak ditangkap, Paulus bertanya kepada komandan tentara Romawi apakah ia boleh berbicara kepada orang banyak. Dan setelah diizinkan, Paulus berbicara kepada orang banyak itu dalam bahasa mereka sendiri, sehingga mereka terkejut dan tertarik. Dan dalam sekejap, Paulus mengubah huru-hara menjadi kesempatan untuk membagikan kisah tentang hidupnya yang diselamatkan dari agama yang pernah membutakannya. Ada saja pihak-pihak yang menyukai kekerasan dan perpecahan, tapi jangan berkecil hati, mereka tidak akan menang. Allah masih mencari orang-orang percaya yang berani untuk membagikan terang dan damainya kepada dunia yang putus asa. Apa yang tampaknya seperti krisis mungkin menjadi kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan kasih Allah kepada orang lain. Sahabat ODB, kapan Anda pernah mengalami krisis yang tidak Anda pahami? Menurut Anda, bagaimana Roh Kudus telah menyediakan hikmat bagi Anda untuk mengetahui apa yang harus dilakukan saat itu? Mari kita berdoa. Ya Bapa, hatiku pedih memikirkan dunia yang telah rusak ini. Tolonglah aku menyadari bahwa kehadiran Roh-Mu jauh lebih dahsyat daripada serangan apapun yang bisa dilancarkan dunia kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rindu kekal hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan gerak atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Deranya Tuhan memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Rindu kekal hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan gerak atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Deranya Tuhan memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus.
saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya